Perkenalkan, nama saya Bernadetta Natun. Di sini saya berperan sebagai konselor. Halo, perkenalkan nama saya Deliska Temistuan. Di sini saya berperan sebagai konseling. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membuat video singkat untuk konseling individual teknik Rogerian untuk nomor dialog 36 sampai 81. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Silahkan duduk. Terima kasih Bu. Kakak Deliska ya? Iya Ibu. Oke, baik Kakak Deliska, terima kasih untuk kehadirannya untuk kita melanjutkan sesi konseling kita untuk sesi kedua terkait masalah yang kamu hadapi. Kemarin masalah yang kamu hadapi itu kamu bersama orang tua kamu ya? Oke, baik. Terima kasih Bu. Baik, agar saya bisa memahami lebih lanjut permasalahan antara kamu dan orang tua kamu, apakah bisa kamu menceritakan atau memberikan satu contoh konflik yang kamu alami ketika bersama orang tua? Apa yang sebenarnya terjadi? Baik Ibu. Beberapa minggu lalu saat mereka sedang sibuk, saya pulang rumah agak terlambat. Seperti biasanya karena harus berjalan cukup jauh untuk pulang. Ibu saya bertanya, "Mengapa kamu pulang terlambat?" Sebelum saya menjawab, ibu saya meluapkan emosinya kepada saya dan adik-adik saya. Itu membuat saya merasa sedih, Ibu. Oke. Kedengarannya menyesalkan ya ketika Anda menyaksikan semua itu. Kejadian itu berulang-ulang terus hingga mereka seperti puas dengan situasi itu. Baik, lalu apa yang sebenarnya terjadi setelah ibu kamu mengeluarkan amanah itu? Apa yang terjadi pada adik-adik kamu dalam upaya untuk mengatasi masalah tersebut? Malam itu nampak mereka tidak bisa tidur. Masih terkejut dengan kejadian itu karena kejadian itu terjadi beberapa kali. Tapi malam itu adalah malam pertama bagi mereka. Ya, oke. Lalu berapa kali peristiwa itu terjadi? Ini berlangsung episode. Kadang-kadang setiap hari, kadang-kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali. Dan itu karena alasannya tidak jelas. Dan itu mulai mengganggu belajar saya dan mulai mengganggu adik-adik saya. Ya. Itu bukan sebuah lingkungan yang baik untuk mereka. Baik. Jadi hal tersebut cukup mempengaruhi adik-adik kamu ya, dan juga sekolah kamu. Kamu juga kurang merasa nyaman ya ketika di sekolah. Apa benar seperti itu? Ya, saya rasa semuanya berdampak, Ibu. Saya, adik-adik saya, dan juga mereka orang tua kami. Baik, tampaknya Anda merasa stres terus-terus ya, dan mempengaruhi pikiran kamu. Ini mulai memenuhi pikiran saya terus-menerus. Anda terus memikirkannya, bukan? Ya, saya memikirkan tugas sekolah, pekerjaan di rumah, dan adik-adik saya. Ya, kemudian? Saya banyak termenung saat mulai tidur, saat sudah tidur. Anda mulai mengalami malam yang panjang ya? Ya, saya memikirkan apa yang kira-kira saya bisa lakukan. Baik, jadi selanjutnya apa yang ingin kamu dapatkan? Kadang saya berpikir saya ingin ketenangan, terutama untuk adik-adik saya karena mereka yang paling lemah. Ya, kamu ingin ketenangan ya? Ya, saya bertanya-tanya, apakah kami bisa tidur nyenyak, tenang? Ya. Semoga ini langkah yang baik untuk bisa tenang. Ya, itu langkah besar dalam hidup kamu ya tentunya. Di sini saya juga sangat mendukung langkah yang seperti itu. Saya memikirkan terus dan belum pernah membahasnya dengan orang lain.
Saya berpikir untuk lari dari rumah saja, dan itulah solusinya. Ya, jangan. Mungkin terdengar menakutkan, tapi saya pikir untuk tidak meninggalkan rumah karena adik-adik saya. Ya, kamu bertahanlah untuk adik-adik kamu, dan itu langkah yang luar biasa yang sudah kamu lakukan. Ya, saya harus terus mencari cara lain lagi untuk lebih nyaman. Oke, baik. Sekarang saya mencoba untuk merangkum apa yang kita bahas sejauh ini. Tadi kamu menyampaikan kepada saya rasa frustasi dan rasa lelah kamu. Mungkin sekarang lebih besar dengan banyaknya kemarahan dan kerapuhan orang tua kamu. Kamu sangat khawatir akan dampak-dampaknya pada adik-adik kamu juga. Bahkan sangat resah jika kamu berpikir untuk pergi dari rumah. Tapi kamu masih berpikir sebaiknya tidak mengambil keputusan atau langkah yang demikian. Dan itu membawa kamu pada kemauan untuk berjuang keras untuk menyelesaikan masalah antara kamu dan orang tua kamu. Dan untuk mengatasi semua masalah ini sehingga kamu bisa membangun satu hubungan yang harmoni dan hidup sebagai satu keluarga. Apakah rangkuman yang saya buat ini sudah terangkum semua? Ya, itu sudah mencakup semua yang terjadi di pikiran saya. Ya, baiklah. Saya akan menjadi orang yang lebih tegar. Nah, mudah-mudahan saya bisa bertahan. Iya, tentu itu. Jadi baiklah, jadi saat ini mungkin kita sudah merangkum semua permasalahan yang kamu alami. Jadi kita akhiri dulu di sini. Ya, baik Bu. Ya, jadi jika kamu ingin bekerja sama dengan saya, dengan senang hati saya akan membantu. Atau apapun yang ingin kamu lakukan di waktu yang akan datang ke depan dalam hubungan kamu dengan orang tua kamu untuk membangun kembali hubungan yang harmoni dengan orang tua kamu, saya bisa membantu. Dengan senang hati saya melakukannya. Ya, itu bagus. Ya, karena banyak hal menjadi lebih jelas bagi saya sekarang. Dan saya punya sudut pandang tentang langkah-langkah ini yang akan saya ambil, Ibu. Saya pikir bersama, saya berterima kasih. Jadi baik, dari cerita kamu saat ini terlihat bahwa relasi dan juga hubungan yang baik dengan keluarga itu punya makna yang penting ya bagi kamu. Oleh karena itu semoga setelah sesi konseling kita hari ini kamu bisa melihatnya dengan sudut pandang yang lebih tenang dan juga jernih. Dan juga kamu tidak perlu terburu-buru untuk mengambil keputusan. Cukup beri diri kamu ruang untuk mencerna dan memahami apa yang sudah kita bahas bersama tadi. Baik, Ibu. Oke, baik. Jadi sesi konseling kita cukup sampai di sini. Terima kasih ya, Kak Deiska. Terima kasih juga Ibu karena sudah membantu saya. Oke, baik. Terima kasih. Sekian video konseling singkat dari kami. Akhir kata, kami punya satu quote untuk dibagikan kepada kita semua, yaitu tidak semua luka bisa segera sembuh dan tidak semua masalah langsung diselesaikan. Oleh karena itu, berilah dirimu ruang untuk memahami, menerima, dan juga perlahan memperbaiki. Proses ini mungkin tidak mudah, tetapi justru disitulah kekuatan dirimu dibentuk. Terima kasih.